Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 287. Sialan, hancurkan, 100.000 sudah cukup. Ye Guan tercengang saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Saat ini, Bo Tiadao sudah berada di depannya. Tetapi Ye Guan tidak bergerak. Pada saat ini, hantu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, pukulan mengerikan Bo Tiadao diblokir oleh hantu ini. Dan hantu ini adalah wanita misterius. Kekuatan kedua pria itu begitu menakutkan sehingga seluruh ruang dan waktu di sekitar mereka tidak dapat menahannya, dan setiap incinya hancur dan musnah. Melihat adegan ini, Ye Guan tampak serius. Pada saat ini, dia menemukan bahwa meskipun Bo Tiadao hanyalah Kaisar Agung saat ini, tidak ada keraguan bahwa Dewa Alam Semesta pun bukanlah tandingannya. Kaisar Agung juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Bo Tiadao memandang wanita misterius di depannya dan terkekeh. Aku sangat penasaran. Bukankah Guangxuan Universe dan Zen Universe berada dalam hubungan yang tidak bersahabat? Wanita misterius itu menatap Bo Tiadao. Tahukah kamu apa yang dikatakan kakak perempuanku tentangmu saat itu? Bo Tiadao sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana caramu mengevaluasinya? Dia masih sangat peduli dengan penilaian Tuhan yang sebenarnya. Wanita misterius itu tertawa dan berkata, konyol. Ekspresi Ye Guan membeku. Senyuman di wajah Bo Tiadao langsung membeku. Dan aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, jangan marah. Itulah yang dia katakan. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa pergi dan menantangnya. Bo Tiadao menatap wanita misterius itu, hanya karena dia tidak terkalahkan selama satu era. Bukan berarti dia akan selalu tak terkalahkan. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara omong kosong, bergegas ke depan, dan meninju. Saat pukulannya keluar, momentumlah yang diutamakan. Bahkan dengan wanita misterius yang menghalangi mereka, Ye Guan dan Yu Suiyu masih merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan. Ye Guan terdiam. Dia tahu jika wanita misterius itu tidak menghalangi, momentum ini saja bisa dengan mudah membunuhnya. Ini adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia ini. Ye Guan memegang pedang Singgao erat-erat di tangan kanannya. Pada saat ini, keinginannya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi pukulan Bo Tiadao, wanita misterius itu tidak takut. Dia bergegas maju dan meninju dengan pukulan yang sama. Ledakan, begitu kedua tinju bersentuhan, ruang dan waktu di sekitarnya menjadi gelap, dan sisa kekuatan tinju yang kuat langsung mendorong Ye Guan dan Yu Suiyu kembali ke tanah. Ketika Ye Guan dan Yu Suiyu berhenti, Bo Tiadao dan wanita misterius itu telah memasuki ruang dan waktu khusus. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, dia tidak bisa mengambil tindakan terlalu lama. Mendengar ini, Ye Guan segera menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya. Berapa lama sampai orang-orang kita tiba? Orang tua itu mengeluarkan sebuah tanda yang sedikit bergetar. Dia memandang Ye Guan, kami akan segera sampai di sana. Ledakan, saat suara itu jatuh, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depan Ye Guan. Saat berikutnya, seorang gadis kecil perlahan keluar. Dan di bahu gadis Arya, ada seorang lelaki kecil berbulu.
Melihat kombinasi ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Dia terpesona oleh pemula ini terakhir kali. Di sampingnya, Yunian Niu sangat bersemangat. Lingzu, ini adalah satu-satunya leluhur super spiritual saat ini. Setelah Arya keluar, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, menjilati permen lollipop, terlihat sedikit nakal. Ye Guan berkata dengan cepat, "Nona Arya, bertarung." Mendengar perkataan Ye Guan, Arya mengangguk sedikit, "Bai, lindungi cucu ini." Karena itu, dia berbalik dan bergegas keluar. "Cucu." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi kasar, dan ribuan kuda berlari kencang di dalam hatinya. Xiao Bai terbang ke bahu Ye Guan dan dengan lembut membelai kepala Ye Guan dengan cakar kecilnya. "Kamu Guan!" Menjauh ledakan, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, Bo Tiadao langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Saat dia berhenti, dia menatap Arya tidak jauh di depannya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Monster." Arya menjilat manisan haunya, lalu melompat dan meninju dengan keras. Kilatan kemarahan melintas di mata Bo Tiadao. Bukannya menghindar, dia malah bergegas maju dan meninju Arya. "Pilihlah untuk menjadi tangguh." Ledakan, tiba-tiba, dua gelombang besar meletus dari lapangan, menyebar hingga jarak puluhan kaki dalam sekejap. Keduanya mundur pada saat yang sama, tetapi segera, Arya berhenti. Setelah dia berhenti, dia tiba-tiba melompat lagi dan bergegas menuju Bo Tiadao. Di kejauhan, Bo Tiadao yang belum berhenti, sedikit menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Meski kekuatannya belum sepenuhnya terbuka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Setelah puluhan juta tahun, yang kuat telah banyak berubah. Saya harus mengatakan bahwa Bo Tiadao sangat terkejut saat ini. Di kejauhan, Arya melirik Bo Tiadao. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di kejauhan, Bo Tiadao tampak garang, dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, kekuatan garis keturunan yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Garis keturunan Botian, dengan munculnya garis keturunan Botian, dunia tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan mendominasi yang menakutkan, seolah mampu menghancurkan segalanya. Dan saat garis keturunan Botian muncul, garis keturunan gila di tubuh Ye Guan di kejauhan tiba-tiba mulai mendidih. Merasakan darah iblis gila itu mendidih, Ye Guan tercengang. Garis keturunan gila ini telah ditantang. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba menamparkan bahu Ye Guan, dan garis keturunan gila itu tiba-tiba terdiam. Ye Guan menoleh untuk melihat Xiao Bai, yang menyeringai, lalu mengeluarkan peluru besar dengan punggung tangannya. Ekspresi Ye Guan langsung membeku. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia mungkin tidak mampu menahan hal ini. Siapa yang memberikannya padanya? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan, menghadapi garis keturunan Botian yang menakutkan dari Bo Tiadao. Arya tidak mundur tetapi malah maju, dan langsung meninjunya. Masih tangguh, dia tidak pernah malu-malu. Dia berani menyerang pedang takdir. Melihat Arya memilih untuk bersikap tegar, niat membunuh yang dingin muncul di mata Bo Tiadao. Dia mengumpulkan semua darah Botian dari lengan kanannya,
dan kemudian meninju ke depan. Poin ke poin, ledakan, tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga bergema dari langit dan bumi. Segera setelah itu, Arya dan Nabo Tiadao mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Namun tak lama kemudian, Arya berhenti. Sementara Nabo Tiadao mundur beberapa kali berturut-turut. Tidak hanya itu. Begitu dia berhenti, lengan kanannya terbelah dan darah berceceran. Di sisi lain, lengan kanan Arya baik-baik saja. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Kekuatan dan tubuh fisik gadis Arya ini sungguh tak terkalahkan. Di kejauhan, wajah Bo Tiadao sangat terkejut saat melihat Arya baik-baik saja. Dia tahu kekuatannya sendiri. Pukulan barusan pasti bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar yang kuat. Namun, gadis kecil di depannya benar-benar memblokir pukulannya. Kekuatan partai melampaui dia. Pada saat ini, ekspresi Bo Tiadao tiba-tiba menjadi serius, dan tidak ada lagi rasa jijik di hatinya. Setelah Arya menelan manisan hau terakhir, dia melihat ke arah Bo Tiadao. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba melompat dan langsung memukul Bo Tiadao. Ledakan, dengan tabrakan ini, ruang waktu yang tidak diketahui hancur dan musnah sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, mata Bo Tiadao tiba-tiba menyipit, dan matanya lebih serius dari sebelumnya. Namun, saat ini, dia tidak punya jalan keluar, jadi dia harus tegar lagi. Bo Tiadao menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya meledak. Ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya langsung hancur dan musnah, dan Bo Tiadao terbang ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Mata Bo Tiadao tiba-tiba menyusut, dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya bisa bergegas keluar lagi. Segera, terjadi ledakan di lapangan. Saat ini, Bo Tiadao telah sepenuhnya ditekan. Dikalahkan dengan mantap, terlepas dari tubuh atau kekuatannya, dia lebih rendah darinya. Melihat adegan ini, Ye Guan dari kejauhan berkata dengan semangat, gadis Arya ini sangat menakutkan. Kali ini, Xiao Bai mengangguk dengan ganas, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat. Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, apa yang dia bicarakan? Xiao Ta berkata, dia bilang Arya belum berubah. Jika dia berubah, dia bisa menjadi lebih kuat. Mengubah, Ye Guan memandang Arya dari kejauhan dan sedikit terkejut. Gadis Arya ini masih bisa berubah. Pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, kekuatan Bo Tiadao belum pulih sepenuhnya. Dia mungkin hanya memiliki kurang dari 30% kekuatan puncaknya sekarang. Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening, kurang dari 30% kekuatan pada puncaknya. Wanita misterius itu melanjutkan, setiap kali dia bereinkarnasi, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Ini adalah reinkarnasinya yang ke-10, dan kekuatannya tidak pernah sekuat ini. Namun, dia terlalu sombong sekarang. Dia akan keluar segera setelah kekuatannya mencapai level Kaisar Agung. Jika dia melangkah lebih jauh, kekuatan itu, tentu saja, temanmu Arya juga sangat menakutkan. Dengan tubuh fisiknya, aku merasa bahkan iblis asli di sebelah kakak perempuan tertua pun tidak sebaik itu seperti dia. Itu terlalu kuat. Ye Guan sedikit penasaran. Iblis sungguhan, wanita misterius itu berkata, monster paling kuat di alam semesta sejati,
seringkali mengikuti kakak perempuan tertua saya, dan juga sangat kuat. Ye Guan mengangguk sedikit dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Bo Tiadao telah sepenuhnya ditekan oleh Arya. Melihat Arya, Ye Guan juga ketakutan. Kekuatan dan tubuh gadis Arya ini sungguh keterlaluan. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan bertanya, "Tuan Ta, bisakah Arya memegang pedang Xingdao?" Xiao Ta berkata, "Jika bibimu memegangnya, dia tidak akan bisa memegangnya. Jika kamu memegangnya, dia seharusnya bisa mengalahkanmu sampai kamu dipanggil ayah." "Kamu Guan," ledakan, pada saat ini, Bo Tiadao di kejauhan tiba-tiba terlempar ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Arya. Namun kali ini, setelah Bo Tiadao berhenti, dia tidak mengambil tindakan lagi, melainkan mundur puluhan ribu kaki lagi, menjaga jarak dari Arya. Melihat pemandangan ini, Arya mengerutkan kening. Bo Tiadao menatap Arya dengan dingin dan berkata dengan suara galak, "Kamu binatang buas, tunggu sampai aku pulih dan lihat apakah aku tidak mencabikmu hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, melompat, dan menghilang ke langit yang jauh. Di tempat, ekspresi Arya langsung berubah menjadi ganas. "Beraninya kamu memarahinya, astaga!" Arya memandang Ye Guan. "Bertarunglah melawan klan Tian. Kamu kalahkan yang lama, dan aku akan kalahkan yang lebih muda. Apakah kamu berani?" Ye Guan segera berkata, "Berani." Dia juga menahan amarahnya. Tapi tak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. "Saya menabrak yang lama." Di sampingnya, Xiao Bai tiba-tiba mengayunkan tinjunya dengan liar. Matanya melebar, dan terlihat jelas bahwa dia juga sangat marah. "Beraninya kamu memarahi Arya, milik ibu." Cakar kecilnya melambai, dan semakin Xiao Bai memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jadi dia mengeluarkan peluru besar dan menekan tombol. "Sialan, hancurkan, kamu Guan." Bab 288, silsilah terbuka ke 1 halaman. Hancurkan itu, Xiao Bai sangat marah hingga berani memarahi Arya. "Ayo hancurkan bersama." Melihat Xiao Bai menyalakan bom besar secara langsung, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia menghindar tanpa berpikir. Sangat buruk, melihat Ye Guan melarikan diri, Xiao Bai tercengang, mata besarnya penuh kebingungan, dan tangan kecilnya melambai, tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Pada saat ini, Arya tiba-tiba menjatuhkan peluru besar itu. Ledakan, begitu bom besar itu meledak, seluruh tenaga yang dihasilkan langsung hancur oleh telapak tangan Arya. Bermain keras dengan satu tangan, semua kekuatan ditekan oleh Arya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak tidak jauh, dan dia terkejut. Dia telah merasakan kekuatan bom besar ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang kuat itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ancaman Arya. Kekuatan dan tubuh gadis Arya ini sungguh menakutkan. Setelah kian-kian pulih sepenuhnya, dia harus meminta darah pada gadis Arya ini untuknya. Arya bertepuk tangan, lalu menoleh ke arah Ye Guan, mau bertarung melawan klan surgawi. Ye Guan mengangguk. "Pergi." Arya berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap mata Ye Guan. "Apakah kamu tidak takut?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan takut." Arya mengangguk sedikit, dengan senyuman di wajahnya. "Cucuku berbakat."
Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Mengapa kata-kata ini terdengar seperti kutukan? Kali ini, Arya melambaikan tangannya. Pimpin jalan, kalahkan klan Botian. Ye Guan mengangguk dan menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah hitam di samping. Lelaki tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Din, apakah kamu ingin kembali dan mendiskusikannya nanti?" Meskipun kekuatan klan Botian tidak sebaik alam semesta sejati, namun juga tidak lemah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Ye Guan berkata dengan tenang, "Pimpin jalan." Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam berhenti berkata apa-apa, berbalik dan menunjuk. Ruang dan waktu terbelah, dan terowongan ruang dan waktu muncul. Arya berkata, "Ayo pergi." Setelah sekelompok orang memasuki terowongan ruang dan waktu disembuhkan di lapangan. Di terowongan ruang dan waktu, Arya mengeluarkan manisan Hao dan menjilatnya perlahan, menjilat Xiao Bai dari waktu ke waktu, yang sangat memuaskan. Ye Guan memanggil lelaki tua berjubah hitam itu ke samping untuk menjelaskan. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hitam itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan kemudian mundur. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin berperang dengan klan Botian?" Ye Guan mengangguk. Wanita misterius itu terdiam. Ye Guan terkekeh dan berkata, "Senior, menurutmu aku impulsif?" Wanita misterius itu bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Senior, saya juga tahu bahwa musuh terbesar Guangxuan Universe sekarang adalah alam semesta sejati. Dari situasi keseluruhan, dengan alam semesta sejati di depan kita, alam semesta Guangxuan benar-benar tidak cocok untuk dijadikan musuh lain. Hal yang paling ideal adalah Guangxuan Universe dan Botian Universe bergabung untuk melawan True Universe. Tapi seperti yang Anda lihat, bukan karena saya ingin membuat musuh, tetapi klan Botian ingin menjadikan saya, Guangxuan Universe, sebagai musuh. Pemimpin klan mengejarku dan mencoba melahap darahku. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Guangxuan Universe." Saat dia berbicara, dia tersenyum, dan kemudian berkata, "Dari sudut pandang pribadi, saya tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung saya. Karena klan Botian menyinggung saya, maka saya akan menghajar mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan." Wanita misterius itu berkata, "Pemimpin klan Botian ini sangat sombong. Dia pada dasarnya tidak menganggap serius siapapun kecuali kakak perempuan tertuanya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya bisa melihatnya." Wanita misterius itu berkata, "Hati-hati, meskipun klan Botian tidak lagi sebaik di puncaknya, ia juga tidak lemah." Ye Guan mengangguk, dimengerti. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Tuan Ta, bisakah garis keturunan gila saya juga melahap garis keturunan lainnya?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan mengangguk sedikit sambil berpikir. Amati alam semesta misterius, medan perang virtualitas dan kenyataan. Setelah mengetahui bahwa Ye Guan aman, Guangxuan Universe tidak terus bertarung dengan Zen Universe, dan kedua belah pihak berdamai untuk saat ini. Semua orang berkumpul di kuil Shuzhen. Kali ini, ada beberapa orang lagi, klan Han, klan Lian, klan Xi, dan klan yang datang untuk mendukung Ye Guan. Han Zong,
Lian Xuang, Si Tongtian, dan Zhong Shou sedang duduk berbaris. Di belakang mereka ada anggota suku mereka, dan saat ini, anggota suku mereka sangat bersemangat. Taruhannya dimenangkan. Jika Anda kalah taruhan, secara alami Anda akan mati dan keluarga Anda akan musnah. Tetapi bagaimana jika Anda memenangkan taruhan? Lalu mulai sekarang, mereka akan bangkit sepenuhnya. Langit di semua alam jauh lebih rendah daripada Guangxuan Universe, baik dalam hal kekuatan atau peradaban seni bela diri. Namun kini, mereka hidup dan mati bersama Guangxuan Universe, sehingga dengan sendirinya mereka akan mendapat dukungan dari Guangxuan Universe. Selama mereka mendapat dukungan dari Guangxuan Universe, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyatukan dunianya sendiri. Selain itu, mereka tidak akan membayar biaya perlindungan ke True Universe sekarang. Nalanjia memandang Han Zong dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Terima kasih telah datang membantuku kali ini. Mulai hari ini, urusan keluargamu adalah urusan Guangxuan Universe-ku. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tuan Zhang, yang mengangguk sedikit. Dia berjalan ke arah Han Zong dan yang lainnya, lalu merentangkan telapak tangannya, dan beberapa cincin terbang, dan kemudian mendarat dengan mantap di depan Han Zong dan yang lainnya. Xuan Zong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak ipar, ini tidak perlu. Aku dan kakak tertuaku adalah saudara. Kami di sini untuk membantu, bukan untuk uang, jadi." Saat ini, adiknya Xiangan tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, "Coba lihat dulu." Xian Zong tertegun. Dia tanpa sadar melihat ke arah cincin itu. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia segera berdiri dan berkata, "Karena itu adalah hadiah dari adik iparku, aku tidak berani menerimanya. Adikku, terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia segera menyimpan cincin itu. Dia sangat bersemangat saat ini. Dia datang ke sini sebenarnya bukan untuk uang, tapi ini memberinya terlalu banyak. Tidak hanya Xian Zong, tetapi juga si Tongtian dan yang lainnya sangat terkejut saat ini. Ini benar-benar berlebihan. Mereka awalnya ingin bersikap sopan dulu, tapi setelah melihat begitu banyak, lupakan saja, sama-sama. Bagaimana jika kesopanan ini ditanggapi dengan serius? Para tetua dan orang kuat dari beberapa suku juga sangat senang saat ini. Untungnya, mereka datang untuk mendukung kali ini. Kalau tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Mereka melihat lebih jauh. Mereka lebih menghargai hubungan ini daripada uang dan hal-hal eksternal. Dengan hubungan Guangxuan Universe, mereka akan dapat berkembang pesat di masa depan, dan tidak ada yang berani menindas mereka. Pendukung Guangxuan Universe jauh lebih kuat dari pemanggil leluhur. Yang terpenting juniornya dan Ye Guana bersaudara. Saudara laki-laki, dan mereka tetap bersaudara dalam hidup dan mati, bukan saudara yang dangkal. Manfaatnya tidak terbatas. Saat ini, Nalanjia melihat ke arah Han Zong dan yang lainnya. Semuanya, tempat pelatihan Guangxuan Universe terbuka untuk Anda kapan saja. Anda dapat datang ke Guangxuan Universe untuk berlatih kapan saja. Semua biaya pelatihan akan ditanggung oleh Guangxuan Universe. Ayo dan tahan. Tidak hanya itu, orang-orangmu juga bisa datang ke sini untuk berlatih. Mendengar ini, semua orang tampak terharu. Bahkan anggota klan dapat datang ke Guangxuan Universe untuk berlatih dan meningkatkan diri, dan biayanya ditanggung oleh Guangxuan Universe.
Ini setara dengan Guangxuan Universe yang membudidayakan monster jenius untuk mereka. Tentunya jika ada kesulitan dalam mengamati alam semesta misterius, pasti tidak akan mengabaikannya. Bagaimanapun, semua orang bisa dikatakan berada di perahu yang sama sekarang. Bila yang satu sejahtera, keduanya sejahtera. Bila salah satu hilang, keduanya dirugikan. Xuanzong dengan cepat mengepalkan tinjunya. Terima kasih kakak ipar. Yang lain juga mengucapkan terima kasih satu demi satu. Nalanjia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, si Tongtian tiba-tiba berkata, "Kakak ipar, di mana kakak tertua sekarang?" Nalanja tersenyum dan berkata, "Dia ada di luar sekarang dan akan segera kembali. Apakah kamu menunggunya di sini? Atau?" Si Tongtian melirik ayahnya Silian, dan Silian berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Nalan, sudah lama sekali saya tidak keluar, dan ada banyak hal di klan yang belum ditangani. Oleh karena itu, kami ingin kembali ke klan dulu. Jika itu alam semesta nyata, jika dia menyerang lagi, seluruh keluarga kami akan membantu kami." Nalanjia sedikit mengangguk. "Oke." Silian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Selamat tinggal." Karena itu, dia membawa si Tongtian dan semua anggota klan pergi. Namun, Zhang Zong dan yang lainnya juga berdiri dan pergi satu demi satu. "Saya sudah terlalu lama keluar, dan sekarang saya benar-benar harus kembali dan menangani urusan klan saya." Setelah mengantar kaisar dan yang lainnya, Nalanjia tiba-tiba berkata, "Manajer Qin." Setelah suara itu turun, Qin Feng muncul di aula. Qin Feng membungkuk sedikit dan berkata, "Master Pavilion." Nalanjia memandang Qin Feng. "Mulai sekarang, Pavilion Xiambao memusuhi klan Botian." Pavilion Xiambao di alam Botian segera mundur dan mengeluarkan perintah hadiah. Siapapun yang membunuh klan Botian akan diberi hadiah 30 tidak ada batas atas hingga 10.000 roh yuan. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar hadiahnya. Qin Feng mengangguk, dimengerti. Setelah berbicara, dia mundur. Nalanjia tiba-tiba berkata, "Penatua Zong." Saat suara itu turun, seorang lelaki tua yang memegang sabit tiba-tiba muncul di belakang Nalanjia. Nalanjia berkata dengan suara yang dalam, "Saat kamu pergi ke klan Botian, kamu harus melindungi keselamatannya apapun yang terjadi." Penatua Zong mengangguk sedikit, lalu diam-diam menghilang dari tempatnya. Setelah sesepuh Zong pergi, Nalanjia juga meninggalkan aula. Tak jauh dari situ, ada seorang wanita berdiri di sana. Itu adalah An Nanjing. Nalanjia berjalan ke arah An Nanjing, membungkuk sedikit, lalu berkata, "Senior, saya baru saja mendapat kabar bahwa Xiao Guan dan Nona Elia akan bertarung melawan klan surgawi." Seorang Nanjing sedikit mengernyit. Dia tidak pergi sebelumnya karena dia takut alam semesta sejati akan tiba-tiba kembali. Jadi dia memilih untuk berjaga di sini dan kemudian mengirim Elia untuk pergi. Ketika Elia pergi, dia sudah menyuruhnya untuk membawa Ye Guan kembali dan tidak menyebabkannya masalah. Masih menimbulkan masalah, apalagi ukurannya sangat besar. Ketiga lelaki kecil itu langsung memilih untuk bertarung melawan klan surgawi. Setelah terdiam beberapa saat, An Nanjing berkata, "Biarkan mereka sedikit menderita." Nalanjia tercengang. Seorang Nanjing memandang Nalanjing, "Kelola akademi dengan baik dan kembangkan orang-orang kuat.
Jangan khawatir tentang urusannya. Kami akan menjaganya secara diam-diam. Nalanjia membungkuk dalam-dalam, dan saat dia hendak berbicara, An Nanjing berkata lagi, "Salah satu dari kami, tolong jangan membungkuk begitu saja, atau kamu akan marah." Mendengar ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah cantik Nalanjia. Oke. Di terowongan ruang dan waktu, sekelompok orang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Mereka adalah orang-orang kuat dari keluarga Si. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Kali ini, mereka benar-benar kembali dengan membawa muatan penuh. Hasilkan uang dengan darah. Si Tongtian tiba-tiba melirik ke semua orang, lalu menatap Si Lian, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, posisi pewaris." Setelah mendengar perkataan Si Tongtian, para tetua memandang Si Lian. Kalau dulu mereka tentu akan keberatan, tapi sekarang, mereka tidak berani menolak. Hubungan antara Si Tongtian dan Ye Guan tidaklah biasa. Jika Si Tongtian bukan pewarisnya, hubungan antara keluarga Si dan Guangxuan Universe mungkin akan berubah. Si Lian berkata dengan tenang, "Para tetua telah berdiskusi sebelumnya bahwa kamu tidak cocok menjadi pewaris keluarga Si kami. Jadi, pada saat ini, Tetua Agung dengan cepat berdiri dan berkata, Patriark, pada saat ini, keluarga Si kita mampu mencapai panen yang begitu besar kali ini, semua berkat Tongtian Yingming Senwu. Tanpa dia, keluarga Si kita pasti tidak akan mampu memiliki prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, ada peluang. Saya sarankan agar Tongtian terus menjadi pewaris keluarga kita. Jika ada yang keberatan, saya akan menjadi orang pertama yang menolak." Para tetua lainnya juga dengan cepat setuju. Si Lian melirik ke arah Tetua Agung dan berkata sambil tersenyum, "Dia tidak berpendidikan dan memiliki bakat yang buruk. Dia benar-benar tidak cocok untuk menjadi pewaris keluarga Si kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita memilih orang lain. Cucumu adalah baik. Tetua Agung, aku akan memilihmu. Bagaimana dengan cucumu?" Tetua Agung tiba-tiba ragu-ragu, tapi itu bukan tidak mungkin. Di sampingnya, Si Tongtian juga berkata dengan cepat, "Pilih saja cucu dari sesepuh agung." Tetua Agung memandang Si Tongtian. "Lalu apa yang kamu lakukan?" Si Tongtian tertawa, "Saya ingin mendirikan bisnis saya sendiri, dan membuka satu halaman silsilah. Mulai hari ini, saya adalah nenek moyang keluarga Si, nenek moyang Tongtian." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Si Lian dan berkata, "Ayah, datang dan bantu aku." Si Lian menatap Si Tongtian. "Aku harus memanggilmu apa?" Tanpa berpikir panjang, Si Tongtian berkata, "Tentu saja aku memanggilmu leluhur." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan dengan cepat berkata, "Tentu saja, kamu tetap memanggilku ayah. Kita masing-masing memanggil satu sama lain. Tidak ada kontradiksi, setiap orang bersambung."